Teman-teman seller, coba jawab jujur deh. Kalian biasanya kalau pakai fitur promo yang ada di Shopee itu pakainya yang apa aja? Atau mungkin ada yang kayak gini juga. Teman saya pakai promo ekstra mas, rame, saya ikutan, tapi kok masih kayak gini aja. Terus ada juga yang mas saya pakai harga termurah, teman saya rame, tapi saya pakai biasa aja. Nah, kalian harus tahu teman-teman, ternyata di toko kita itu sebenarnya ada 3 kategori, atau Mas Gus sendiri selalu membedakan 3 kategori toko. Kategori toko itu apa aja? Yang pertama ada kategori toko apa itu baru, yang pertama. Yang kedua ada toko yang lagi berkembang, dan yang ketiga ada toko yang sudah mapan, orderannya sudah banyak, sudah bisa mungkin seharinya seratusan. Nah, itu toko yang sudah mapan yang kita akan bahas teman-teman. Jadi di sini nanti 3 kategori toko itu tadi tentunya akan mendapatkan cara atau fitur-fitur promo apa aja yang dipakai, tentunya juga berbeda-beda. Nah, di video kali ini Mas Gus akan membahas, dan teman-teman tinggal menyesuaikan toko saya sih lagi di posisi mana, toko barukah, toko berkembangkah, atau toko yang sudah mapankah. Nah, dan kalau sudah tahu apa tokonya berada di kategori yang mana, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan fitur-fitur promosi yang ada di Shopee yang pas buat toko saya itu seperti apa. Tentunya ini objektivitasnya berbeda-beda ya teman-teman, dan ini Mas Gus kasih dari apa yang disampaikan tim Shopee tadi. Baru tadi pagi jam 9 pagi Mas Gus ikut seminar fitur-fitur yang apa aja yang dikasih buat kondisi toko-toko tersebut tadi. Oke, ikuti terus videonya ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe juga dan like juga, karena subscribe itu mudah sekali teman-teman, tinggal diklik aja, tapi itu berpengaruh sekali ke saya untuk lebih semangat lagi lah sharing-sharing hal-hal seperti ini, tentunya bahas tentang marketplace, Shopee dan TikTok khususnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan coba membahas video atau topik yang tadi Mas Gus sampaikan, kenapa kita harus tahu toko kita di posisi yang mana. Nah, karena penting sekali. Jadi kalau toko yang baru, objektif kita yang objektif, yang menurut Mas Gus benar ya, mungkin boleh juga teman-teman yang lain, mas saya nggak perlu itu, juga nggak apa-apa. Ini saya disclaimer lagi, ini menurut Mas Gus dan ini juga menurut tim Shopee juga tadi. Nah, objektif pertama itu kalau toko kita masih baru itu adalah untuk meningkatkan traffic atau pengunjung. Teman-teman setuju nggak kalau kita baru buka toko, belum ada apa-apanya, belum ada penjualan yang banyak, maksudnya belum ada review yang ulasan, nomor satu PR yang kita harus cari adalah pengunjung tokonya. Pengunjung toko ini tentunya membutuhkan exposure yang lebih dan mendapatkan pembeli pertama, dan kondisi yang saat ini mungkin kalau pembeli toko baru itu rata-rata mungkin ordernya sudah ada 1, 2, 3, mungkin seminggu bisa 10 kayak gitu. Itu yang Mas Gus kategorikan untuk pembeli atau toko baru. Nah, di situ masih butuh exposure yang lebih, atau lebih tepatnya butuh pengunjung yang lebih banyak. Terus yang toko yang kedua adalah toko yang sudah berkembang. Nah, toko yang sudah berkembang ini seperti apa Mas? Mungkin orderannya sudah lebih konsisten ke 30 atau sampai 100 orderan setiap harinya, itu yang sudah berkembang. Nah, untuk toko yang kasusnya seperti ini untuk apa itu, untuk meningkatkannya adalah untuk mengejar pembeli yang loyal atau menaikkan tingkat konversinya yang lebih banyak lagi, yang biasanya beli 100.000 nanti supaya beli mungkin 150.000, jadi omset kita juga naik. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah toko yang sudah mapan. Toko yang sudah mapan itu seperti apa? Contoh ordernya sudah 100 lebih dan konsisten, dan banyak juga pembeli yang sudah repeat order, ulasannya sudah banyak, dah affiliate-nya yang sudah bergabung memasarkan produk kita juga sudah banyak. Nah, itu toko-toko yang sudah mapan. Nah, sekarang kita bahas intinya. Inti daripada semuanya itu tadi adalah fitur-fitur apa yang pas. Ini menurut
tim Shopee tadi, Mas Gus dikasih tahu fitur-fitur apa aja kondisi 3 toko tersebut. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk toko baru. Nah, toko baru itu tujuannya pertama tadi meningkatkan exposure, menarik pembeli pertama yang karena ordernya masih sedikit. Nah, voucher fitur yang wajib disarankan dari Shopee adalah voucher ikuti toko, diskon, flash sale toko, Shopee Live, garansi terbaik, dan promosi ekstra. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kalau bisa teman-teman wajib ikut semua. Nah, kalau buat teman-teman juga yang masih bingung ketika baru buka toko, ordernya masih 2, mau diapain lagi tokonya ini, Mas Gus juga punya e-course cara pecah telur di Shopee. Nah, nanti kalau teman-teman mau, ada di link di deskripsi, Mas Gus sertakan linknya, hanya 150.000 aja itu dapat 18 videonya sudah Mas Gus rangkum dari awal banget buka toko sampai iklan cara Shopee, dan pasti Mas Gus jamin insya Allah bisa pecah telur untuk kalau sudah diikuti semua dari 18 video tersebut. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang kedua adalah mungkin kita akan coba lanjut toko yang sudah berkembang. Nah, toko yang sudah berkembang itu fitur promosi apa aja yang dipakai? Nomor 1 tetap sama, kita tetap pakai yang namanya diskon ini teman-teman. Promo ekstra juga wajib. Dan yang ketiga voucher khusus pembeli setia, mungkin pembeli yang sudah pernah beli tapi beli lagi. Varian produk harus di bundling karena ini kita untuk berkembang ini tugas kita masih banyak meningkatkan konversi, jadi harus kita buat bundling juga teman-teman. Omsetnya juga harus naik juga biar tambah naik. Terus iklan juga sudah mulai pakai kalau toko sudah berkembang. Affiliate AMS atau affiliate-nya juga harus sudah dipakai, sudah harus buat video juga. Tugas kita kalau di toko berkembang malah lebih banyak, kita ada 7 fitur yang harus kita maksimalkan kalau toko kita sudah berkembang. Dan tujuan utama untuk toko yang sudah berkembang adalah memperluas jangkauan pasar untuk meningkatkan lagi penjualannya ini teman-teman, meningkatkan pembeli setia juga biar repeat order lagi gitu. Yang terakhir mungkin ada di toko yang sudah mapan, mungkin teman-teman di sini ada juga yang tokonya sudah mapan, jualannya orderannya setiap hari sudah 100-an paket. Nah, poinnya di sini ada 4 fitur yang paling penting. Tentunya yang 1 dan kedua tadi tetap harus dipakai juga. Itu kalau persepsi Mas Gus sendiri loh. Harus dipakai juga, tapi harus tetap ditambah dengan campaign Shopee wajib ikut. Voucher khusus pembeli, iklan, dan AMS. Ini mungkin dari ke 1, 2, 3 yang di ketiga ini hanya campaign Shopee aja tambahannya. Cuma kalau Mas Gus selalu rekomendasi 1, 2, 3 itu paket lengkap. Kita dari awal harus pakai semua. Nah, kalian harus tahu. Nah, kalau untuk tujuan toko yang sudah mapan ini adalah tetap memperluas pasar dan menguatkan positioning brandnya, mau di seperti apa itu lebih menguatkan lagi, dan menjaga loyalitas pembeli. Tentunya kalau kita sudah mapan itu budget untuk iklan itu akan berkurang kalau sudah mempunyai pembeli yang loyal. Mungkin itu 3 fitur kita sesuaikan dengan toko kita yang mungkin bisa teman-teman terapkan juga di teman-teman. Nah, intinya jangan asal teman-teman, jangan asal kita summit promosi. Tentunya kita balik lagi objektivitas kita apa, kita harus tahu, dan prioritas kita dari awal sudah saya jelaskan. Kalau toko baru silahkan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan traffic. Toko yang sudah berkembang tujuannya untuk meningkatkan penjualan atau konversi. Yang sudah mapan mungkin kita akan coba untuk meningkatkan loyalitas pembeli kita dan memperkuat brand positioning yang kita punya. Nah, itu aja teman-teman. Kalau kalian mau bahas tentang marketplace di topik apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar dan tinggalkan jejak like di sini di video ini. Dan Mas Gus berharap jualan kalian juga tetap ramai, tetap semangat. See you next video. Jualan cerdas, orderan deras.